Hai sobat, kali ini saya akan membagikan kisah inspiratif dan biografi tentang Firaun Tutankhamun, sang Firaun dengan kutukan yang terkenal. Jika Anda pernah menonton film The Mummy yang menceritakan tentang kutukan seorang Firaun, Anda pasti menyangka hal itu memang tidak mungkin terjadi. Namun siapa sangka di antara banyak Firaun yang memerintah Mesir kuno, Firaun Pharaoh Tutankhamun salah satu Firaun yang terkenal karena kutukannya yang melegenda sejak penemuan makamnya. Biografi Firaun Tutankhamun yang merupakan Firaun yang terkenal karena kutukannya yang amat terkenal. Biografi Firaun Tutankhamun. Firaun paling terkenal sepanjang sejarah yaitu Firaun Tutankhamun. Ia adalah Firaun ke-12 dari dinasti ke-18 Mesir. Firaun paling muda di antara semua Firaun yang pernah memerintah Mesir. Dia memerintah dari 1334 hingga 1323 sebelum Masehi. Selama periode itu dikenal sebagai Kerajaan Baru. Nama asli Firaun Tutankhamun adalah Tutankhaten yang berarti gambaran hidup Aten. Sementara Tutankhamun berarti gambaran hidup Amon. Termuda dalam sejarah Mesir kuno. Sebagai seorang Firaun atau Pharaoh, Tutankhamun memulai memerintahkannya pada usia 9 tahun dan merupakan raja Mesir kuno termuda sepanjang sejarah Mesir kuno. Meski demikian, Tutankhamun merupakan Firaun yang paling terkenal dari Firaun-Firaun yang menguasai Mesir sebelumnya, dan hanya satu yang memiliki julukan dalam budaya populer sebagai King Tut atau Raja Tut. Penemuan makamnya di tahun 1922 oleh Howard Carter membuat media seluruh dunia menyoroti tentang Firaun Tutankhamun ini dan memicu kepentingan publik yang baru di Mesir. Firaun Tutankhamun sendiri menikah dengan Akhenaten. Wah, susah sekali. Putri Akhenaten, yaitu saudara perempuannya sendiri. Akhenaten juga mengubah namanya dari akhiran Aten dan menambahkan kata Amun menjadi Ankhesenanum. Pemerintah Firaun Tutankhamun. Dalam biografi Firaun Tutankhamun diketahui bahwa dalam 3 tahun dari pemerintahan Tutankhamun pada tahun 1331 sebelum Masehi, ketika ia masih menjadi seorang bocah sekitar 11 tahun, ia membuat hak istimewa tradisional dikembalikan ke peraturan lama dan ibu kota kerajaan kemudian dipindahkan kembali ke Tebes. Firaun muda ini juga mengadopsi nama Tutankhamun, mengubahnya dari nama ketika lahir Tutankhaten. Karena usianya masih anak-anak pada saat keputusan itu dibuat, umumnya banyak yang berpikir bahwa kebanyakan tidak semua tanggung jawab bagi Tutankhamun dibebankan padanya dan mungkin juga pada nasihat lainnya. Firaun Tutankhamun meninggal. Tutankhamun meninggal pada usia 19 tahun yang ditengarai karena cedera pada kepalanya berdasarkan hasil otopsi pada jasad muminya. Banyak menduga bahwa dia dibunuh. Dia dimakamkan di lembah para raja. 2 fetus mumi ditemukan dalam peti mati yang telah disegel atas namanya, di mana diyakinin bahwa itu merupakan anak-anaknya yang lahir prematur. Penyebab kematian Firaun Tutankhamun.
Selama 2 tahun, sejumlah ilmuwan di Mesir menyelidiki mumi dari raja yang berusia 19 tahun itu. Untuk mengkaji sampel darah dan DNA, mereka menemukan parasit malaria dalam darahnya, seperti dimuat dalam Journal of the American Medical Association. Sejak makam Tutankhamun ditemukan oleh Howard Carter di lembah raja pada 1922, para ilmuwan mengungkap berbagai spekulasi tentang penyebab kematiannya. Beberapa ilmuwan berpendapat raja yang masih berusia 19 tahun itu tewas karena jatuh dari kereta kudanya, dan ada yang berpendapat bahwa dia sebenarnya dibunuh. Hal penting lain yang menyebabkan kematiannya adalah malaria yang akut yang ditemukan berdasarkan tes DNA, kata Dr. Jahi Hawass. Namun ada pula yang mengatakan Tutankhamun menderita penyakit yang amat jarang yang menyerang keluarganya karena dia meninggal pada usia amat muda dan tidak meninggalkan ahli waris. Malaria dan penyakit kaki. Kini sejumlah spekulasi itu tampaknya akan berakhir setelah tim arkeologi Mesir yang dipimpin Dr. Jahi Hawass menyelidiki mumi Tutankhamun dan 10 mumi anggota kerajaan lainnya setelah 2 tahun. Dua di antaranya mumi yang diteliti dengan menggunakan sidik jari gentik diperkirakan merupakan nenek dari ayahnya. Hasil penyelidikan mengukuhkan Raja Tutankhamun kemungkinan menderita penyakit turunan berupa penyakit tulang yang menyerang kaki yang disebut Kohler kedua. Namun peneliti juga menemukan bekas-bekas parasit malaria di darahnya sehingga menyimpulkan malaria bersama dengan luka di kakinya yang tidak sembuh itu telah menyebabkan kematiannya. Hal penting lain yang menyebabkan kematiannya adalah malaria yang akut yang ditemukan berdasarkan tes DNA. Dan pada tahun 2005 saya menemukan bahwa ia mengalami luka di kaki kirinya. Dan luka itu disebabkan kecelakaan yang terjadi beberapa jam sebelum dia meninggal, kata Dr. Jahi Hawass. Jadi Raja Tut tewas karena malaria yang akut. Kami sekarang untuk pertama kalinya bisa mengatakan bahwa kami telah mengungkap misteri anak emas keluarga itu, Raja Tut. Penemuan makam Fir'aun Tutankhamun oleh Howard Carter. Howard Carter pada tahun 1874 hingga 1939 adalah arkeolog asal London, Inggris yang mendalami kebudayaan Mesir kuno. Tak ada arkeolog yang begitu konsisten terhadap Mesir kecuali dia. Karena itu Howard Carter menjadi satu-satunya pakar kebudayaan Mesir kuno yang paling ahli dalam perjalanan karir dan hidupnya. Howard Carter mendalami seni menggambar dan arkeologi. Semua hal yang dikerjakannya sejak usia 17 tahun sudah berbau Mesir. Lantas di usia 25 tahun ia sudah diberi kepercayaan untuk bekerja di wilayah Mesir untuk melakukan penggalian dan restorasi situs, termasuk pemeliharaan artefak Mesir kuno. Sampai akhirnya ia terobsesi untuk menemukan salah satu makam Fir'aun Mesir kuno dari dinasti ke-18 yang dikenal sebagai Tutankhamun. Ternyata obsesinya ini menjadi perburuan tersulit dan terlama selama hidupnya. Titik
pencarian makam Fir'aun Tutankhamun ini terkonsentrasi di sekitar lembah raja di wilayah tepi barat dekat Luxor. Selama bertahun-tahun penggalian dan penelitian dilakukannya, namun makam yang dicari tak kunjung ditemukan. Penggalian selama puluhan tahun. Selama penggalian ia hanya menemukan pasir gurun dan jika sedikit beruntung ada menemukan semacam kuci-kuci yang mengarah pada masa pemerintahan Tutankhamun. Sepuluh tahun pertama penggalian, kemajuan terakhir yang ditemukan hanyalah potongan pakaian dan bongkahan batu yang bertuliskan nama Tutankhamun dan jejak yang mengarah pada masa pemerintahan Fir'aun berusia 18 tahun itu. Seluruh tim ekspedisi itu mulai frustasi, sementara biaya yang dikeluarkan sudah banyak dan persediaan keuangan sudah sangat tipis. Namun di tengah rasa frustasi rekan-rekannya, Howard Carter tetap optimis bahwa perkiraan tepat bahwa Fir'aun Tutankhamun pastilah dimakamkan di lembah itu. Ia yakin bahwa makam penguasa Tebes yang menyatukan Mesir kuno itu persis di lembah yang sedang mereka gali. Untuk kelanjutan ekspedisi, ia menemukan sponsornya yaitu Lord Carnarvon. Bangsawan yang menyukai barang kuno dan antik ini mengultimatum Howard Carter bahwa ia sudah tak bisa menyokong ekspedisi itu lebih lama. Namun Howard Carter meyakinkan Carnarvon bahwa ia hanya butuh satu kesempatan lagi. Pada awal November 1922, Carter memulai penggalian terakhirnya. Penggalian dilakukan di satu titik yang belum pernah disentuh sebelumnya. Di lokasi ini ia menemukan semacam komplek tempat tinggal para budak penggali makam dan beberapa artefak kuno lainnya. Saat penggalian dilanjutkan, seorang mandornya bernama Ali melaporkan penemuan sebuah tangga batu yang menurun di sekitar komplek itu. Penggalian dilanjutkan selama 2 hari dan tangga batu itu jelas terlihat mengarah pada satu pintu tertutup. Lord Carnarvon pun ditelegram memberitahu bahwa pintu makam Tutankhamun sudah ditemukan. Setelah Carnarvon tiba di lokasi, 2 hari kemudian pintu batu menuju makam berhasil dibuka. Di dalam terdapat lorong dengan serakan bebatuan berhias hieroglif Mesir kuno di dinding menuju pintu berikutnya. Carter mencoba membuka pintu batu dengan memahat celahnya. Setelah menggeser beberapa bongkah batu, ia membuat sebuah lubang kecil. Dari celah itu ia memasukkan lilinnya untuk mengintip ke dalam ruangan yang gelap di balik pintu. Apa yang dilihatnya membuatnya diam takjub selama beberapa saat. Ia telah menemukan makam yang ia cari selama 20 tahun terakhir, yakni makam Fir'aun Tutankhamun. Howard Carter yang menemukan situs makam Fir'aun Tutankhamun ini menjadi berita besar yang penemuan itu dinobatkan sebagai temuan arkeologi paling menakjubkan di abad 20. Makam Fir'aun Tutankhamun. Temuan komplek makam lengkap dengan artefak dan harta peninggalan Fir'aun yang masih utuh, mumi, situs, dan semua yang berada di dalam makam itu masih tersegel dan belum pernah disentuh siapapun setelah pemakamannya 3.300 tahun yang lalu.
Saat pertama kali menemukan ruang makam bawah tanah itu, Howard Carter melihat bahwa ruangan itu dilapisi emas murni yang kuning berkilau. Di dalam ruangan itu terdapat 4 lubang kubur dengan masing-masing peti batu di dalamnya. Ruangan itu tertata baik dengan beberapa pot bunga. Singgasana bertata permata, baju-baju kerajaan, beberapa set alat rumah tangga, pisau dan senjata patung berbentuk aneh, dan beberapa peti harta. Di dalam peti mati itu terdapat mumi yang disegel dengan nama Tutankhamun. Peti matinya terdiri dari 3 lapisan, dan lapisan paling terakhir terbuat dari lempengan emas murni berukir. Mumi faraon itu dibalut kain kafan putih berlapis permata. Bagian wajah ditutup topeng emas berhias permata, dan di bagian dadanya terdapat kalungan bunga yang warnanya masih segar. Temuan makam Firaun ini adalah yang terlengkap dalam sejarah, satu-satunya situs saat itu yang belum dijarah dan terjamah manusia. Sampai akhirnya ekspedisi Howard Carter dan Carl Narfer menemukan dan membuka segel Firaun yang sudah terkubur ribuan tahun itu. Misteri kutukan Firaun Tutankhamun. Makam Tutankhamun yang sangat terkenal itu pertama kali dibuka pada tahun 1922. Para jurnalis melaporkan ada parasit di dekat pintu makam yang Raja Tutankhamun ini yang berbunyi demikian: kematian akan segera datang mereka yang menyentuh makam Pharaoh. Kelihatannya memang konyol, namun peringatan ini nampaknya terbukti benar ketika hampir semua arkeolog dan para pekerja yang menyentuh makam Tutankhamun dilaporkan meninggal secara misterius dan mengerikan dalam tempo yang tidak terlalu lama setelah peristiwa pembongkaran makam itu terjadi. Ada 4 raja-raja Amarna pada dinasti ke-18 dan Tutankhamun yang ketiga, karena dinasti yang ke-19 tidak menyukai peraturan dinasti ke-18. Maka raja-raja Amarna dicoret dari daftar keluarga raja dan itu dilakukan di depan umum. Monumen Raja Tutankhamun dihancurkan dan lokasi makamnya dilupakan, dan itu benar. Keberadaan makam raja muda yang bernasib malang tersebut benar-benar terlupakan oleh dinasti ke-20 ketika kepala arsitek memulai memahat batu untuk membuat makam Ramses ke-6. Ia tidak tahu bahwa ia telah membiarkan puing-puing berjatuhan di atas makam Raja Tutankhamun. Dan semenjak itu makam raja muda ini benar-benar dilupakan karena ia dulu juga bukan merupakan penguasa yang hebat, sama sekali tidak mengesankan. Namun hal ini justru membawa keuntungan pada 3.300 tahun kemudian. Mengapa? Karena makamnya tersembunyi dan harta karunnya tetap tidak tersentuh. Dan ini menjadikan makam Raja Muda Tutankhamun merupakan satu-satunya makam Raja Mesir kuno yang dikuburkan di lembah raja-raja Luxor yang tidak diacak-acak selama berabad-abad oleh para perampok. Kutukan yang memakan banyak nyawa. Selama berabad-abad, damar dan minyak yang digunakan untuk membuat mumi telah berubah menjadi lem yang merekatkan kain linen. Untuk melepaskan kalung itu, Carter melakukan tindakan radikal, yaitu dengan memotong-motong mumi. Ia sangat fatal. Dalam 14 hari, 2 dari orang-orang yang terlibat meninggal secara mendadak. Bahkan pada tahun 1929, 13 orang meninggal karena satu sebab, yakni kutukan. Lord Carnarvon meninggal pada tanggal 6 April 1923 karena pneumonia, komplikasi akibat gigitan nyamuk yang terinfeksi. Kemudian para jurnalis menemukan parasit di dekat pintu makam tentang peringatan mengenai kematian tadi. Mereka kemudian mengatakan bahwa kutukan Firaun Tutankhamun lah yang membunuh Lord Carnarvon. Menyusul kemudian Lady Carnarvon yang menyusul suaminya ke alam baka dengan sebab kematian yang tak jelas.
Di tahun yang sama, seorang meninggal secara mendadak setelah mengunjungi makam ini dan dianggap merupakan ulah kutukan juga. Ia adalah Peggy Calendar yang membantu Carter memasuki makam. Kematian misterius juga dialami oleh salah seorang pengusaha kaya yang berkunjung ke makam Tutankhamun, George J. Court. Untuk tur mahalnya ini, Court harus membayar mahal. Malam hari setelah mengunjungi makam, ia terkena demam dan esoknya ia meninggal dunia. Harta karun raja muda ini dipamerkan di banyak museum di seantero dunia. Ketika Arthur C. Massey dari Metropolitan Museum of Art di New York dan George Benedict dari Museum Louvre, Paris, ikut-ikutan meninggal dunia secara misterius setelah memamerkan harta karun tersebut di museum mereka. Kembali, kutukan Tutankhamun yang disalahkan atas meninggalnya dua orang tersebut, kutukan itu kembali bereaksi dan menjadi dipermasalahkan atas kematian orang-orang yang sedikit sekali terlibat dengan ekspedisi ini. Contohnya, sekretaris pribadi Howard Carter yang bernama Robert Badnell ikut-ikutan meninggal dunia secara misterius. 3 bulan kemudian, ayah Bertrand Lord Westbury melompat dari lantai 7 dan tewas. Ia meninggal pesan menyalahkan kutukan Tutankhamun atas kematian anaknya. Tidak hanya berakhir di situ, saat dalam perjalanan ke makam, kereta jenazah Lord Westbury menabrak seorang anak 8 tahun. Anak itu tewas seketika. Begitu juga dengan salah seorang pegawai British Museum dalam bidang egiptologi. Selama 3 dekade, kutukan itu tak menyerang hingga terakhir kali tempat peristirahatan Tutankhamun diganggu. Hingga saat ini terhitung kurang lebih 25 orang yang telah meninggal dunia dengan disangkut pautkan dengan kutukan Tutankhamun. Yang terakhir kalinya menimpa seorang wisatawan Cheryl Munson di tahun 1995 silam. Banyak ilmuwan mulai menelaah kutukan Fir'aun dari sudut pandang ilmiah. James Randi, pemain sulap terkenal, dalam bukunya Encyclopedia of Claim, Found, and Hoaxes of the Occult and Supernatural menuliskan nama-nama semua orang Eropa yang hadir ketika makam Tutankhamun dibuka dan kapan mereka meninggal dunia. Pernah mendengar yang namanya tabel aktuaria? Tabel ini memberi nilai harapan hidup kita didasarkan pada di mana tempat tinggal kita, apakah merokok atau tidak, dan lain sebagainya. Randi memeriksa tabel aktuari yang relevan untuk semua orang yang dihubungkan dengan makam Raja Tutankhamun dan siapa yang meninggal berikutnya. Ternyata orang-orang yang hadir dalam pembukaan makam hidup 1 tahun lebih lama dibandingkan ramalan tabel aktuaria. Howard Carter meninggal pada usia wajar, yakni 66 tahun. Dr. Douglas Derry yang membedah mumi meninggal pada usia lebih dari 80 tahun, dan Alfred Lucas, ahli kimia yang menganalisa jaringan tubuh mumi, meninggal pada usia 79 tahun. Penelitian lain menunjukkan tidak ada pengaruh nyata pada harapan hidup orang-orang yang terlibat pada penggalian tersebut. Para korban mungkin tidak menyadari bahwa di dinding-dinding makam yang penuh dengan ornamen-ornamen indah itu ternyata tersembunyi ribuan bahkan lebih pembunuh mematikan yang telah berumur 3.000 tahun lamanya. Penyebab kematian korban kutukan sang Fir'aun. Dinding-dinding itu diselimuti oleh jamur coklat kecil. Bakteri mungkin timbul dari plester atau cat dan hidup dari kelembapan plester setelah makam ditutup. Dan pembunuh sebenarnya adalah bakteri mematikan yang bernama Aspergillus niger. Dalam makam yang hangat, bakteri yang menyerang sistem pernafasan itu berkembang. Ia satu-satunya makhluk yang dapat bertahan hidup selama 3.000 tahun di makam itu. Saat Cheryl Munson, korban terakhir yang ikut meninggal setelah berkunjung ke makam, tiba dengan ketahanan tubuh yang rapuh, maka ia adalah rumah utama bagi jamur itu. Spora itu terhisap dan menyerang sel yang lemah, menghancurkannya selagi menyebar. Cheryl Munson kekurangan oksigen. 10 hari setelah memasukkan rumah sakit, fungsi paru-parunya berhenti. Tim dokter berhasil menemukan jamur Aspergillus niger pada saat melakukan biopsi. Paru-paru Cheryl Munson dan jamur mematikan ini ditemukan lebih banyak lagi di dalam makam Tutankhamun, terutama di dinding makam. Cheryl ternyata telah melakukan sesuatu hal yang sangat fatal bagi hidupnya pada saat mengunjungi makam Tutankhamun. Ia menyentuh dinding makam dan mengusap-usapkannya jemari tangannya ke beberapa lukisan cat, di mana di sanalah telah menunggu bakteri yang sangat mematikan untuk bermigrasi ke dalam tubuhnya.
yang terlibat dalam pembongkaran makam pekerja dengan mumi bisa fatal, baik bagi peneliti dan muminya. Tindakan gegabah Howard Carter yang memotong-motong tubuh mumi berakibat sangat fatal bagi mereka yang terlibat, karena peneliti bisa menghisap spora dari debu mumi. Sebaliknya, peneliti bisa memberikan bakteri atau kelembapan pada permukaan mumi yang bisa mengakibatkan pembusukan. Walaupun sudah mati selama ribuan tahun, mumi hidup bersama bakteri. Beberapa tak berbahaya, namun beberapa lagi sangat mematikan. Tidak memakai pelindung saat bekerja dengan mumi akan sangat rentan terinfeksi oleh spora jamur, dan itulah yang terjadi pada Carter dan orang-orang di sekelilingnya. Otopsi gegabah terhadap mumi Tutankhamun ternyata melepas banyak pembunuh mengerikan yang kasat mata. Parahnya, pada saat otopsi itu berlangsung, Carter dan rekan-rekannya tidak memakai pelindung apapun. Mereka hanya memakai pakaian sehari-hari. Jadi mungkin terjadi persilangan kerusakan antara para peneliti dan mumi. Namun banyak orang yang beruntung seperti Carter yang tidak terinfeksi bakteri ini. Nah, pemirsa, bagaimana menurut Anda? Apakah hal ini benar karena kutukan atau karena bakteri? Tulis ulasan Anda pada kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe dan pencet lonceng belnya. Saya Ika Ratna Dewi, pamit undur diri berharap Anda sampai jumpa dalam sejarah arkeolog masa lalu.